Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, berjumpa lagi bersama Ibu Sri Wahyuni hari ini. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Ibu Sri berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat walafiat. Jika ada dari kita yang kurang sehat, Ibu Sri dan adik-adik sekalian doakan, semoga teman yang sakit dapat segera diberi kesehatan. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai materi hari ini, langkah baiknya agar kita memulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Nah, adik-adik, hari ini kita akan kembali pada materi pelajaran matematika kelas 5. Materi yang akan kita bahas bersama hari ini yaitu operasi hitung pecahan. Sebelumnya, apakah adik-adik sudah tahu apa sih yang dimaksud operasi hitung pecahan? Nah, yang pertama yang harus kita bahas terlebih dahulu adalah pecahan. Kita harus mengetahui dulu nih, apa sih pecahan itu? Nah, pecahan adalah bentuk dari bilangan rasional yang mana merupakan sebuah bilangan yang berbentuk A per B dengan B tidak sama dengan A. Nah, setelah sebelumnya kita bahas tentang pengertian pecahan, sekarang kita dapat membahas apa sih operasi hitung pecahan itu. Berdasarkan pengertian pecahan sebelumnya, maka operasi hitung pecahan adalah operasi hitung dari bilangan rasional dengan berbagai macam. Selanjutnya kita perhatikan, ada 4 macam-macam operasi hitung pecahan. Nah, dari keempat macam-macam operasi hitung pecahan itu, yang akan kita pelajari adalah yang pertama penjumlahan pecahan, kemudian ada pengurangan pecahan, yang ketiga ada perkalian pecahan, yang keempat ada pembagian pecahan. Nah, keempat operasi hitung pecahan inilah yang akan kita gunakan dalam mengerjakan soal-soal yang akan kita pelajari berikutnya. Sekarang kita perhatikan contoh berikut. Contoh berikut merupakan contoh penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda. Nah, jika kita memiliki soal penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda, maka kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Menyamakan penyebut terlebih dahulu bisa digunakan dengan faktorisasi prima atau mencari kelipatan terkecil dari kedua penyebut tersebut. Setelah kedua penyebut sama, maka bisa dilanjutkan dengan menjumlahkan kedua pembilang. Nah, jika kita memiliki soal dengan penyebut yang sama, maka yang perlu kita kerjakan hanya langsung menjumlahkan pembilang dari kedua pecahan tersebut. Contohnya, jika kita mempunyai soal 2/3 tambah 3/3, yang perlu kita lakukan hanya menjumlahkan pembilang 2 dengan pembilang 3. Hasilnya adalah 5/3. Nah, yang perlu kita lakukan hanya menjumlahkan kedua pembilang. Kita tidak perlu menjumlahkan penyebutnya. Berikutnya ada pengurangan pecahan. Untuk mengerjakan operasi hitung pengurangan pecahan, ini bisa kita lakukan sama seperti penjumlahan pecahan. Jika kita mendapatkan pecahan dengan dua penyebut yang berbeda, maka yang pertama kita lakukan adalah menyamakan kedua penyebut tersebut. Caranya bisa dengan menggunakan faktorisasi prima ataupun mencari kelipatan terkecil dari kedua penyebut tersebut. Jika kedua penyebut sudah sama, maka kita bisa langsung mengurangkan antara pembilang kurang pembilang. Dan untuk penyebutnya sendiri tidak dikurangi ya. Nah, contoh berikutnya yaitu operasi hitung perkalian pecahan. Nah, untuk menyelesaikan operasi hitung perkalian pecahan ini dapat kita lakukan dengan sangat mudah, yaitu kita hanya perlu untuk mengalihkan antara bilangan pembilang dengan pembilang dan penyebut kali penyebut. Nah, jika kita mendapatkan soal pecahan dengan bilangan yang besar, bisa kita lakukan yaitu menyederhanakan bilangan tersebut terlebih dahulu dengan agar lebih mudah untuk kita mengalihkan pecahan tersebut. Operasi hitung yang terakhir adalah pembagian pecahan. Nah, untuk pembagian pecahan ini bisa kita lakukan dengan cara pecahan pada ruas kanan, pembilang dan penyebutnya kita tukar. Pembilang jadi penyebut dan penyebut jadi pembilang. Setelah pecahan di sebelah kanan kita tukar antara pembilang dan penyebut, kita bisa langsung mengerjakannya seperti perkalian pecahan yang sebelumnya.
pembilang kali pembilang, dan penyebut kali penyebut. Nah, adik-adik, demikianlah materi tentang operasi hitung pecahan yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan dengan materi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.